Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas persiapan apa saja yang perlu dilakukan ketika akan melaksanakan tes wawancara UKPPG Prajabatan. Disclaimer ya, ini merupakan pengalaman pribadi yang telah aku lalui ketika tes wawancara UKPPG. Yuk kita bahas di video berikut ini. Jadi teman-teman, waktu tes wawancara UKPPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 dilaksanakan pada bulan Agustus. Dan jadwalnya belum terbit sampai H-2. Kita juga belum mengetahui dapat asesor dan pemantau dari LPTK mana. Karena memang di tes wawancara UKPPG ini, pemantau dan asesornya adalah dari LPTK lain. Ada sebagian yang H-1 itu sudah dichat oleh pemantau dan sudah dibuatkan grup. Namun ada juga beberapa mahasiswa termasuk aku yang masih ngangong-ngangong, belum ada kabar dari pemantau atau dihubungi oleh pemantau. Barulah H-1 aku cek lagi di SIM PKB dan di sana sudah ada nomor pemantau. Jadi cepat-cepat aku chat pemantaunya untuk mengonfirmasi bahwa jadwal tes wawancaraku dilaksanakan di hari kedua. Nah, saat itu ramai di grup-grup PPG bahwa jika kita mendapatkan pemantau dari LPTKA, maka asesornya juga berasal dari LPTKA. Ini gak tahu beneran atau memang cuma kebetulan. Tapi saat pemantauku konfirmasi bahwa beliau dari Universitas PGRI Semarang, aku juga mendapatkan asesor dari LPTK tersebut. Oh ya, ini merupakan balasan yang aku terima dari pemantau ketika melakukan konfirmasi. Di sini pemantaunya sangat interaktif, jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika melakukan konfirmasi kepada pemantau. Oke teman-teman, selanjutnya persiapan apa saja yang aku lakukan ketika melaksanakan tes wawancara UKPPG Prajabatan. Yang pertama adalah menyiapkan media elektronik, baik itu laptop maupun handphone. Bagi teman-teman yang laptopnya lemot atau tidak bisa terkoneksi dengan kamera, teman-teman tidak usah khawatir karena diperbolehkan menggunakan handphone. Kemudian tips persiapan yang kedua adalah memastikan jaringan internet lancar. Jika teman-teman menggunakan WiFi, maka teman-teman harus prepare paketan data juga karena tidak ada yang tahu jika di tengah-tengah tes wawancara akan ada kendala seperti pemadaman listrik. Nah, teman-teman dapat menggunakan data seluler dari handphone untuk menggantikan jaringan WiFi. Ini berlaku juga untuk laptopnya ya. Jika teman-teman laptopnya harus menyambung atau terkoneksi di colokan terus, teman-teman harus mencari laptop cadangan atau bisa menggunakan handphone. Pastikan daya baterainya full. Gak mau dong jika di tengah-tengah wawancara ketika kita menjelaskan atau ketika asesor memberikan pertanyaan, tiba-tiba kita terputus jaringannya. Selanjutnya, teman-teman dapat menggunakan bantuan dari headset jika dirasa teman-teman terganggu dengan suara-suara sekitar. Nah, suara-suara sekitar ini untuk beberapa orang memang sangat mengganggu. Contohnya seperti aku sendiri, aku harus fokus dengan satu suara saja. Jadi kalau ada suara dari sekitar, bisa-bisa ketika menyampaikan sesuatu atau informasi, aku bisa saja blank dan semuanya hilang. Jadi teman-teman bisa diakali dengan menggunakan headset atau earphone. Kemudian perhatikan juga pencahayaan di ruangan tersebut. Jika teman-teman
berada di dalam ruangan dan pencahayaannya kurang, teman-teman bisa menggunakan lighting. Atau bisa juga teman-teman mencari tempat yang pencahayaannya memadai. Jangan sampai nanti ditegur asesornya kalau pencahayaannya kurang terang. Seperti waktu itu aku tes di dalam ruangan yang pencahayaannya kurang, kemudian asesornya sampai lihat dari dekat karena pencahayaannya kurang. Lalu untuk pakaiannya, teman-teman bisa menggunakan baju bebas rapi. Atau kalau mau lebih formal, teman-teman bisa juga menggunakan atasan putih dan bawahan hitam. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan dasi atau jas alma mater. Kalau aku waktu itu menggunakan kemeja putih, rok hitam, hijab hitam, dan juga jas alma mater. Supaya lebih formal. Sebenarnya baju hitam putih pun juga cukup. Dan bagi yang berkacamata seperti aku, waktu itu sebelum asesornya masuk ke Zoom meeting atau Google Meet, aku sempat ngecek penampilanku di layar laptop. Nah, waktu itu aku pakai kacamata dan kelihatannya kurang menarik ya. Soalnya cahaya dari laptop itu memantul dari kacamata yang aku pakai. Jadi aku memutuskan untuk tidak memakai kacamata. Tapi bagi teman-teman yang harus menggunakan kacamata, tidak apa-apa, digunakan saja. Nanti kalau misalnya ditanya oleh asesor, teman-teman bisa menjelaskan keadaan tersebut. Sebenarnya ini bukan tips yang harus diikuti ya. Cuma memang lebih menarik jika kita tidak menggunakan kacamata, supaya asesor bisa melihat dengan jelas wajah dan juga ekspresi kita. Selanjutnya, teman-teman dapat mengarahkan layar komputer di setengah badan teman-teman, atau seperti ini ya. Jadi asesor dapat melihat dengan jelas ekspresi atau gerakan yang kita lakukan. Misal, jarak kita terlalu jauh, maka asesor tidak dapat mengamati ekspresi kita ketika menjawab pertanyaan. Sedangkan jika terlalu dekat, gerakan-gerakan teman-teman tidak terlihat oleh asesor. Ini poin penting juga ya. Terkadang asesor itu menilai juga bahasa tubuh maupun gerakan-gerakan yang kita lakukan. Tapi, jangan sampai gerakan yang kita lakukan ini terlalu over. Misalnya, setiap berbicara, kita selalu menggerak-gerakkan tangan. Atau seperti tidak terkendali. Jadi, teman-teman, gerakan tangan secukupnya saja. Penggunaan bahasa maupun ekspresi ini juga menjadi poin penting ya teman-teman. Jika kita excited dalam menjelaskan, maka asesor akan beranggapan bahwa kita memang benar-benar tertarik dan kompeten untuk menjadi seorang guru yang profesional. Selanjutnya, teman-teman dapat masuk ke SIM PKB 15 menit sebelum tes dimulai. Jangan sampai teman-teman telat masuk ke Google Meet, karena hal itu dapat menjadi nilai minus bahwa teman-teman tidak disiplin dalam memanajemen waktu. Jika teman-teman mengalami kendala, tidak bisa masuk, atau kendala yang lainnya, teman-teman dapat menghubungi pemantau. Jadi pemantau dapat memberitahu kepada asesor bahwa kita sedang mengalami kendala. Jangan sampai teman-teman hanya diam saja, asesornya tidak tahu, pemantaunya tidak tahu, dan teman-teman nanti dikira memang sengaja telat tidak masuk ke Google Meet maupun Zoom Meeting. Setelah teman-teman berhasil masuk ke aplikasi Google Meet ataupun Zoom Meeting, kemudian teman-teman akan diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya akan ada 2 asesor dan 1 pemantau yang berada di ruangan meeting tersebut. Teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan oleh 2 asesor secara bergantian. Tenang aja, pertanyaannya tidak sesulit dan tidak semengerikan seperti ketika tes wawancara yang awal-awal dulu. Pertanyaannya hanya seputar berkas-berkas UKPPG yang telah kita unggah, seperti modul ajar, studi kasus, dan juga video pembelajaran. Setelah selesai, teman-teman akan diminta keluar terlebih dahulu oleh asesor. Lalu, kedua asesor tersebut akan berunding dan berdiskusi untuk menentukan nilai yang akan kita dapatkan.
Nah, jadi seperti itu persiapan tes yang bisa aku berikan. Di video selanjutnya, aku juga akan membahas mengenai tes wawancara UKPPG yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa komen di bawah, ada pertanyaan apa aja. Nanti insya Allah aku jawab. Oke teman-teman, itu saja. Sampai ketemu di next video. Bye-bye!